Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Pemirsa dan pendengar KAIS, kajian Islam dimanapun berada, mari kita lanjutkan pengajian kita. Kali ini mengetengahkan tentang Qissatu Talut wa Jalut. Kisah Talut dan Jalut. Talut dalam tradisi Yahudi atau Perjanjian Lama disebut juga dengan Raja Saul. Jadi Talut itu adalah Raja Saul. Sementara Jalut adalah Goliat. Jalut ini manusia raksasa, dia sangat tinggi besar. Bagaimana kisah tentang Talut dan Jalut ini? Mari kita dengarkan dengan seksama. Sebelumnya, para pemirsa dan pendengar, kita mengenal istilah Bani Israel. Siapakah Bani Israel itu? Bani Israel, kita mengambil dulu nama Israel. Israel adalah nama lain dari Nabi Yakub alaihissalam. Dengan demikian ketika disebut istilah Bani Israel, maka artinya adalah putra-putra atau keturunan Nabi Yakub. Karena Nabi Yakub mempunyai banyak putra berjumlah 12. Mereka semuanya tinggal di Kan'an. Kemudian karena Kan'an mengalami paceklik, kekeringan, maka putra-putra Nabi Yakub ini mereka pindah ke Mesir. Mengapa di Mesir? Karena di Mesir ada saudaranya yang sudah menjadi menteri, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Maka berpindahlah Bani Israel ini ke Mesir, berkumpul bersama dengan Nabi Yusuf. Nah, pemirsa dan pendengar, setelah lama mereka tinggal di Mesir, apalagi bagi Nabi Yusuf, beliau sangat rindu sekali dengan kampung halaman, sehingga beliau berwasiat apabila nanti ketika mati dan ketika Bani Israel kembali ke kampung halaman, hendaklah beliau akan ikut serta. Kalau sudah mati pun, beliau berpesan agar jenazahnya dibawa juga kembali ke kampung halaman. Hingga akhirnya terjadilah peristiwa Eksodus, yaitu keluarnya Bani Israel secara besar-besaran meninggalkan Mesir. Karena ketika itu Mesir dipimpin oleh seorang raja yang tiran yang menindas Bani Israel. Kisah keluarnya Bani Israel dari Mesir untuk kembali ke Kan'an ini dipimpin oleh seorang nabi yang sangat kita kenal, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Nah, ketika Nabi Musa keluar bersama Bani Israel, kemudian menyelamatkan diri dari kejaran Fir'aun, maka Nabi Musa membawa juga jenazahnya
Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana kelanjutannya? Mari kita baca kisah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kana fi Bani Israel nabiyun. Dahulu di Bani Israel nabiyun, ada seorang nabi. La na'rifu ismahu, yang kita tidak mengenal namanya secara populer. Siapa nabi itu? Yuqalu annahu Sam'un atau Samuel. Diriwayatkan nama nabi itu adalah Sam'un atau Samuel. Dan yang tepat, kalau kita menelusuri sejarah dan jejak para nabi dan rasul, yang benar adalah Nabi Samuel. Nabi Sam'un berbeda lagi, ya. Kalau Nabi Sam'un itu terkenal dengan istilah Nabi Sam'un al-Ghazi, atau yang dalam tradisi Yahudi disebut Samson, yang mempunyai kekuatan besar, yang sanggup berjihad selama 1000 bulan tidak pernah berhenti. Berjihad, menegakkan risalah Allah, mengajarkan tauhid di tengah-tengah masyarakat, berjihad melawan orang-orang kafir. Dan kekuatannya sangat luar biasa. Bahkan ia terkenal, kalau istilah sekarang, sangat sakti mandraguna. Sehingga orang-orang Islam menjadi kagum, alangkah besarnya pahala Samson atau Nabi Sam'un al-Ghazi. Dia bisa selama 1000 bulan itu berperang, berjihad di jalan Allah. Tetapi kemudian Allah berikan kabar gembira kepada umat Nabi Muhammad bahwa siapapun yang di dalam bulan Ramadan bisa menjumpai Lailatul Qadar, maka pahalanya itu lebih baik dari berjihadnya Samson 1000 bulan. Karena itulah pahala Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Itu adalah Nabi Samson. Sekarang kita mengenal juga Nabi Samuel. Nabi Samuel wa fi ahdihi, dan di masa Nabi Samuel ini hasolat harbun, terjadi peperangan baina Bani Israel wa baina ibadil asnam, antara Bani Israel dan para pagan penyembah berhala. Fasariqa ubadul asnam tabutan. Ketika perang inilah para penyembah berhala ini berhasil, ya, mereka mencuri tabut, peti milik Bani Israel, yang peti ini adalah dijaga, peti keramat, atau istilahnya adalah sarkofagus, ya, dalam istilah Yahudi. Ini peti yang dibawa dari mulai Mesir sampai mereka tersesat, ya, mau pulang ke Kan'an seperti cerita di awal tadi, ya, mereka tersesat puluhan tahun, 40 tahun, sampai Nabi Musa wafat, sehingga muncul berikutnya adalah Nabi Yusha dan juga Nabi Samuel. Nah, ketika Bani Israel berperang melawan para penyembah berhala ini, para penyembah berhala ini berhasil mencuri tabut, mencuri peti yang kanat Bani Israel tada'u fihi ba'dul alwah al-baqiyah min Musa minat Taurah. Di dalam peti itu Bani Israel menyimpan lembaran-lembaran, lempengan-lempengan Taurat yang dulu pernah diterima oleh Nabi Musa di Gurun Sinai, di Bukit Tursina, yang lembaran-lembaran itu aslinya dulu pernah pecah karena dilempar Nabi
Musa saking marahnya ketika beliau pulang melihat Bani Israel menyembah sapi emas, sehingga beliau marah kepada saudaranya yaitu Nabi Harun. Nah, lempengan-lempengan Taurat itu disimpan oleh Bani Israel di dalam peti tersebut. Juga wa ba'da agrodi Musa wa Harun al-Khassah. Di dalam peti itu juga ada benda-benda peninggalan Nabi Musa dan juga benda-benda peninggalan Nabi Harun. Dan sebagai tambahan di awal, ya, di dalamnya itu juga ada jasadnya Nabi Yusuf alaihissalam. Jasad Nabi Yusuf masih utuh, ya, masih utuh. Kemudian ketika Bani Israel ini kehilangan peti itu, ya, mereka menjadi kalang kabut, ya, mereka kemudian menjadi tidak menentu, sehingga akhirnya mereka harus berusaha menyelamatkan dan menemukan kembali peti tersebut. Bagaimana kelanjutannya? Fatolabu min dzalikan nabi an yakhtaro malikan alaihim liyuharibu haula'il kufar. Maka ketika mereka bertemu dengan Nabi Samuel, maka para Bani Israel ini meminta agar ada raja di antara mereka yang bisa mempersatukan mereka untuk merebut kembali peti atau sarkofagus tersebut. Maka fa'auha ilahun ila dzalikan nabi anna Talut wa malikun alaihim. Maka Nabi Samuel berdasarkan wahyu dari Allah kemudian memutuskan bahwa raja di antara mereka adalah Raja Talut atau Raja Saul. Wa Talut wa insanun adiyun. Talut ini manusia biasa, walakinnahu qawiyun wa sahibu ilmin. Tapi beliau ini orang yang kuat, orang yang cerdas, sehingga tepat bila beliau ini diangkat sebagai pemimpin, sebagai raja. Fa'tarodo Banu Israel ala tauliyati Talut kau nahu laisa min naslil muluk. Awalnya, para pemirsa, Bani Israel tidak mau, menolak. Siapa ini Talut? Ya, dari awal kemarin Bani Israel ini memang sifatnya ini ngeyel, ya, ngeyelan ini. Ini ketemu Nabi Samuel juga, gimana Talut ini mau dijadikan raja? Faktarodo, kau naulai samin naslil muluk. Dia ini anak siapa? Dia bukan dari terah raja-raja. Dia tidak punya darah biru. Mereka menolak. Ya. Faqala dzalikan nabi, maka berkatalah Nabi Samuel, inna hadzal amru jaa min indillah. Sesungguhnya perkara ini adalah wahyu dari Tuhan. Seperti kemarin ketika Nabi Musa juga didebat oleh Bani Israel. Begitulah memang karakter Bani Israel, ya, sampai sekarang. Akhirnya mereka sudah tidak bisa lagi menolak, ya. Wa alamatu barokati Talut, dan Nabi Samuel mengatakan justru dari keberkahan raja kalian inilah nanti tabut akan berhasil kalian temukan. Itu sebagai tandanya bahwa ini adalah wahyu. Kalau raja kalian adalah Talut, maka tabut atau peti bisa kalian temukan. Wa alamatu barokati Talut annat tabut sayaudu lakum qoriban. Tandanya nanti tabut itu, sarkofagus itu, peti itu sebentar lagi akan berhasil kalian temukan kembali. Fa'adat tabut fil yaumits tsani, maka benar di hari berikutnya mereka bisa menemukan di mana tabut itu disembunyikan. Faradiya bihi Banu Israel, barulah mereka merasa senang dan menerima keberadaan Raja Talut sebagai pemimpin mereka.
Kemudian hadirin dan pemirsa, wasaro bihim ila Filastin. Akhirnya mereka pergi ke Kan'an, ke Palestina. Wa amara Talut al-Jais an la yasrobu minan nahri illa biqadri gurfatil yad. Ketika melewati danau atau sungai, Raja Talut memerintah kepada pasukannya untuk tidak minum air sungai kecuali hanya sedikit, seteguk berapa teguk. Tidak boleh minum terlalu banyak, karena itu justru akan membuat kalian lemas, justru akan mengurangi kekuatan kalian dan di hadapan kalian ada musuh. Ya, dan apa yang terjadi? Mereka banyak yang tidak mengindahkan perintah pemimpin mereka. Mereka melihat air seperti anak-anak, ya, melihat air sehingga mereka menggunakan air dengan sangat leluasa, berhamburan, mereka mandi dan lain sebagainya. Mereka sudah tidak mengindahkan perintah sang Raja Talut. Dan akhirnya apa yang terjadi? Ketika mereka bertemu musuh, mereka tidak bisa mempunyai kekuatan apa-apa. Fa'ata'ahu al-qalil. Jadi sedikit saja orang yang taat terhadap perintah sang Raja Talut. Wa kana minal jundi fi jaisihi Dawud alaihissalam. Nah, sebagian atau salah seorang dari prajuritnya Raja Talut yang sedikit tersebut, yang taat kepada perintah pimpinan, yang tidak minum air berlebihan, itu adalah Nabi Dawud alaihissalam. Nabi Dawud ketika itu masih remaja, belum menjadi nabi. Ia salah satu dari prajurit pasukan Raja Talut. Dan kemudian qabla an yasbaha nabiyan. Ini beliau sebelum menjadi nabi. Wa raja'a al-katsir li'annahum khalafuhu. Banyak orang kembali tidak bisa menghadapi pertempuran karena mereka menyelisih perintah sang pimpinan. Faltaqal jaisani, maka bertemulah dua pasukan. Wa kana qaidu jaisil kufar huwa Jalut. Pemimpin pasukan orang-orang kafir ini namanya adalah Goliat atau Jalut, seorang manusia yang tinggi besar, manusia raksasa, ya, dengan pedang dan tamengnya yang sangat besar. Nah, apa yang terjadi? Wa kanu aktsara minhum bikatsirin. Jumlah pasukan Jalut ini lebih banyak dari mereka karena mereka tadi banyak yang tertinggal, ya, karena tidak mampu meneruskan perjalanan karena tubuhnya lemah setelah banyak meminum air. Fada'ullaha katsiran. Maka pasukan Jalut yang sedikit ini tidak ada cara lain kecuali memperbanyak doa. Bagaimana pasukan yang kecil ini menghadapi pasukan yang besar dengan pemimpinnya seorang raksasa yaitu Jalut atau Goliat. Akhirnya pertempuran yang tidak seimbang ini pun terjadi. Mereka beberapa kali harus mundur dan nyaris kalah, sehingga muncullah ke depan sang remaja bernama Dawud. Dan apa senjatanya? Ia menggunakan senjata yang berupa katapel atau ya, kartopel apa itu ya, katapel ya, Pak. Jadi katapel dengan batu yang kecil, dengan kerikil, dia ya, langsung dilemparkan dengan sangat kuat mengenai dahinya Jalut atau Goliat, tepat di dahi sampai masuk, saking kerasnya si tinggi besar ini langsung jatuh berdebum ke tanah dan mati seketika. Melihat rajanya mati, pasukan pagan ini, orang-orang kafir ini langsung lari bercerai-berai, dan pasukan
Raja Talut yang sedikit ini, ya, kemudian mendapat kemenangan. Fa wa qatala Dawud Jalut qaida jaisil kufar. Maka Dawud pun bisa berhasil membunuh Jalut, ya, sang panglima atau raja tentara kufar. Wa asbaha Dawud wal maliku ba'daha. Dan setelah Talut kemudian sudah tua, ada beberapa perbedaan kalau di dalam tradisi Islam, literasi Islam, ya, Talut ini, Raja Saul ini digambarkan orang yang solih, orang yang baik. Tapi kalau dalam tradisi Yahudi, Talut ini atau Raja Saul ini awalnya baik, tapi kemudian ia menjadi tidak baik, ya. Dan Nabi Dawud diambil menantu oleh Raja Saul ini, oleh Raja Talut ini, dan kemudian ia akan menjadi raja setelah Talut, ya. Wa atahullah al-mulka wan nubuwah, dan Allah pun akhirnya memberikan kepada Nabi Dawud kerajaan menggantikan Talut, dan juga Allah memberikan anugerah kenabian kepada Nabi Dawud, sehingga Nabi Dawud menjadi seorang raja juga seorang nabi. Demikian kisah tentang Talut dan Jalut yang di dalamnya banyak, ada Nabi Samuel, ada Nabi Musa, dan lain sebagainya, bagaimana kita sebutkan tadi depan. Pemirsa dan pendengar dimanapun berada, hikmah dari kisah Talut dan Jalut ini diantaranya adalah bahwa kemenangan bukan pada jumlah. Kemenangan ditentukan oleh izin Allah, kesabaran, ketaatan pasukan, bukan jumlah tentara yang besar. Yang kedua juga pentingnya kita menaati perintah pemimpin, kepatuhan terhadap pemimpin yang sah dalam perkara ma'ruf sangat menentukan keberhasilan perjuangan. Kemudian juga ada hikmah ujian kesetiaan. Allah menguji iman manusia seperti kisah sungai untuk memisahkan antara yang benar-benar setia dan siapa yang punya watak membangkang. Kemudian yang berikutnya juga ada kisah keberanian, ya, dan keimanan Nabi Dawud alaihissalam, sehingga meruntuhkan kesombongan dan kekuatan fisik yang besar. Berikutnya, pemimpin itu harus berilmu dan bijak, dan kezaliman harus dihentikan. Kekuasaan adalah amanah. Jadi itulah yang bisa kita petik dari kisah Jalut dan Talut. Hadirin dan pemirsa, di manakah kita menjumpai kisah Talut dan Jalut dalam ayat Al-Quran? Mari kita tulis dalam catatan kita, dalam surat apa, ayat berapa kisah Jalut dan Talut ini. Mari kita kepoin ayat-ayat Al-Quran, kita baca, kita amati, kita kaji, sehingga kita bukan termasuk hanya orang-orang yang membaca Al-Quran, tapi kita juga mentadabburi, memahami maknanya, dan mengkajinya. Mari sekali lagi kita kepo terhadap ayat-ayat Al-Quran. Silahkan dicari di mana terdapat kisah Jalut dan Talut di dalam Al-Quran. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.